Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi sekali lagi, orang beribadah kepada Tuhan haruslah menjadi orang yang mengejar Tuhan mati-matian. Haruslah menjadi orang yang mencari Tuhan habis-habisan. Dan untuk mengenal Tuhan, dia harus berusaha sungguh-sungguh. Katakan amin. Karena tadi dalam jelas Amsal pasal 2 ayat 4. Saudara, mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Dahsyat, ini alasan mengapa harus ditandai dengan pengenalan akan Allah orang yang beribadah itu. Supaya, makanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik dalam hidup ini, juga dalam hidup yang akan datang. Karena apa? Ibadah yang benar, ibadah yang disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita lihat lagi lebih jauh. Mengapa harus ditandai pengenalan akan Tuhan ibadah kita? Ayat yang pertama, Hosea pasal 4. Ya, ayat yang pertama, Hosea pasal 4. Dengarlah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Terus, Hai orang Israel. ya, Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tuhan punya perkara dengan penduduk negeri ini, umat Tuhan yang beribadah, tapi berperkara sama Tuhan. Terus, Sebab tidak ada kesetiaan. tidak ada kesetiaan, Dan tidak ada kasih. tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi itu dia. Tuhan berperkara kalau nggak ada pengenalan akan Allah. Sebab kalau tidak ada pengenalan akan Allah, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Lalu apa yang terjadi ayat 2? Ketika nggak ada kasih, kesetiaan dan pengenalan akan Allah. Terus? Hanya mengutuk, Berbohong, membunuh, waduh, terus? mencuri, Ya, berzina, ya, melakukan kekerasan, ya. dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Inilah perilaku daripada orang yang beribadah waktu itu. Kenapa bisa sampai seperti itu perilaku mereka? Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Jadi kalau nggak ada pengenalan akan Allah, nggak ada kasih, nggak ada kesetiaan. Makanya tadi lewat pengenalan akan Allah ada ketaatan. Lewat ketaatan kita punya kasih yang sempurna, betul? Jadi pengenalan akan Tuhan ini membuat saya dan saudara hidup dalam kasih. Hidup dalam kesetiaan. Kalau udah hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih, maka akan jauh dari roh pengutuk. Jauh dari dusta, kebohongan. Amin. Tadi dikatakan iblis itu bapak dari segala dusta. Karena apa? Di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan dia tidak bisa nangkap kebenaran. Dan dia adalah pendusta. Dan bapak dari segala dusta. Jadi kalau ada pengenalan akan Tuhan, kita merdeka dari roh pengutuk. Merdeka dari kebohongan, termasuk pembunuhan, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi ada pertobatan yang benar. Katakan amin. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan hanya membuat saya dan saudara dapat menuruti segala perintahnya, sehingga kita hidup dalam kasihnya yang sempurna dan tinggal di dalam Dia dan hidup serupa dengan Dia. Tetapi juga pengenalan akan Tuhan membuat saudara dan saya hidup dalam pertobatan yang benar. Sekali lagi, kenapa Daud menekankan kepada Salomo supaya kalau beribadah kepada Tuhan harus pertama mengenal Allah ayahnya. Jadi kenal Tuhanmu, katakan amin. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jangan ogah-ogahan ke Tuhan, lo yang butuh Tuhan. Saya sering bilang begini, Tuhan tanpa kita, Dia tetap Tuhan.
Tuhan tanpa kita, dia tetap mulia. Tuhan tanpa kita, dia tetap agung, dia tetap kudus, dia tetap besar, dan dia tidak berubah. Tapi saudara, tanpa Tuhan, binatang masih lebih berharga dari kita. Sekali lagi, kalau kita tanpa Tuhan, akhirnya binatang masih lebih berharga daripada manusia itu. Kalau hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Itu kan gambarannya anak yang hilang. Itu gambaran orang yang hidup tanpa Tuhan. Sampai ampas babi pun tidak dikasih. Haleluya. Ampas babi pun tidak dikasih. Jadi kalau kita lihat anak yang hilang itu, yang sudah terputus hubungannya dengan ayahnya, itu gambaran daripada orang yang hidup tanpa Tuhan. Maka dari babi pun dia lebih rendah. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Haleluya. Kembali ke dalam Hosea pasal yang keempat tadi. Sekarang kita lihat dalam ayatnya yang ketiga. Ya. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Ini kalau nggak ada pengenalan akan Tuhan, negeri ini akan berkabung. Terus? Dan seluruh penduduknya akan merana. Iya. Penduduknya seluruhnya akan merana. Berkabung, merana. Terus? Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya, terus lagi. Hanya janganlah ada orang mengadu. Ya. Dan janganlah ada orang menegur. Tuhan sudah bilang, udahlah, jangan ada orang mengadu lagi. Jadi kalau sudah terjadi perkabungan, ada kematian, ada kemeranaan, saudara, jangan lagi ada yang mengadu. Jangan lagi ada yang menegur, biarkan saja. Terus? Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Ayat 5. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Ya. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Terus? Dan aku akan membinasakan ibumu. Ya, lanjut ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terus? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya. Jadi ujungnya kebinasaan. Jadi nggak ada gunanya beribadah kalau tidak disertai pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena tetap berujung kebinasaan. Perkabungan, merana. Haleluya. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Jadi udah dijawab ya. Mengapa saya dan saudara harus mengenal Tuhan? Ketika kita disebut sebagai bait Allah. Ketika kita disebut sebagai orang yang beribadah. Nah, kita sekarang mengerti, ternyata pengenalan akan Tuhan itu mengubah sikap dan cara hidup kita. Sehingga kita memiliki sikap dan cara hidup yang benar pada saat kita beribadah. Biar jangan ada lagi roh pengutuk, kebohongan, kemarahan, kebencian, ketersinggungan, gampang tersinggung. Itu bukan ciri hidup orang yang beribadah. Enggak. Apalagi sudah ikut melayani. Masih bisa tersinggung berhari-hari, marah berhari-hari. Tapi doa terus bahasa roh. Gak ada kebenaran di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat 1 Tawarik 29. Ayat yang ke-9. 1 Tawarik 29. Ayat yang ke-9. Ya. Bangsa itu bersukacita. Bangsa itu bersukacita. Terus? Karena kerelaan mereka masing-masing. Wah, luar biasa. Jadi sekarang mereka punya ketulusan dan keikhlasan dan kerelaan hati. Ya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Terus? Sebab dengan tulus hati. Wah, jadi antara kerelaan, tulus hati, tulus ikhlas dan kerelaan itu tak terpisahkan. Satu paket ya, saudara. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati, terus mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Luar biasa. Jadi saudara,
beribadah tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi juga harus punya tulus ikhlas dan kerelaan hati. Katakan amin. Katakan haleluya. Ada orang, saudaraku, ya, sudah mengenal Tuhan, nggak cukup, harus meningkat lagi. Ada ketulusan hati, ada kerelaan. Agar apa? Saudaraku yang kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan itu menjadi marak. Zaman Daud dikatakan, saudaraku, bangsa itu dengan sukacita. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan. Karena tidak bisa tidak, ibadah itu harus ada korban. Termasuk saya kalau nggak berkorban, rasa khotbahnya beda. Pemimpin pujian pun kalau tidak bakar korban kepada Tuhan, hidupnya, walaupun lagunya hambar gitu, berbeda. Pemain musik pun, kenapa bisa kita bedakan ya? Kenapa ya kalau bapak ini khotbah rasanya langsung tembus ke hati. Kalau ini kayaknya datar aja, padahal bisa dikatakan ayatnya, tajamnya atau pembukaannya lumayan, tapi biasa aja gitu. Ini sederhana, nggak terlalu muluk-muluk, tapi kok nyentuh gitu loh. Itu tergantung korban. Lagunya sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ketika orang itu menyanyikan, biasa aja. Tapi ketika ada orang yang menyanyikan itu punya ketulusan hati dan kerelaan, artinya hidupnya sudah jadi korban. Ada bau korban, beda itu. Beda. 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 Haleluya. Beda, sekali lagi beda. Jadi tulus, ikhlas, dan rela hati itu memampukan kita menjadi korban di mezbahnya Tuhan. Korban doa. Ya. Ya artinya dalam doa itu dia korban. Dia korbankan ingin tidurnya. Jangan pula di doa itu justru dia tidur. Dia makanya susah kalau orang nggak bisa korban, jangan beribadah. Dan beribadah itu harus korban. Melayani itu korban. Dan makin besar korban yang dikorbankan, itu akan makin terasa penyertaan Tuhan. Makanya kalau kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Daud dan Salomo ketika mereka berkorban itu gila-gilaan. Tumpah. Apalagi waktu Daud pindahkan tabut ya. Setiap berapa langkah itu? Setiap 6 langkah ya, ada korban lembu yang dikorbankan. Salomo ketika sudah ditabiskan jadi raja, langsung mengorbankan 1000 kambing domba. 1000 ekor, gila itu. Itu gambaran hidup kita. Kalau mau beribadah, kalau mau melayani Tuhan, maka pelan-pelan Tuhan semua harus mau korban. Dan harus rela. Bukan karena terpaksa. Korban itu kalau udah dibakar, itu kemana-mana aromanya loh. Iya kan? Dulu kalau sudah dikorbankan kambing domba, itu kemana aromanya? Coba orang kalau udah bakar daging, ayam, daging babi, RW, RT, itu kemana-mana aromanya. Dan tubuh kita ini, daging kita ini harus dibakar di api Tuhan.
ada korban. Jadi bukan hanya sekedar bisa nyanyi, bukan hanya sekedar bisa backing vokal, bukan hanya sekedar bisa main piano, bisa main musik. Bukan hanya sekedar khotbah ayat, kait-kaitkan ayat, enggak. Tapi harus ada bau korban. Supaya Tuhan berkenan. Saudara tahu, ketika Nuh turun dari Batra, langsung dia ambil semua binatang yang tidak haram. Lalu dia korbankan. Dan Tuhan cium bau korban daripada Nuh. Dan ketika Tuhan cium, Tuhan bilang apa? Tuhan mulai bicara. Makanya saya mau beritahu, kalau kita membawa korban yang bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan akan berbicara pada kita. Kita akan punya firman. Kita akan punya pewahyuan. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita, akan ada kehidupan. Dan ketika Tuhan bicara kepada Nuh, Tuhan berkata apa? Aku tidak akan menghukum dunia lagi. Itu karena korban Nuh. Jadi korban itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita korbankan semua. Kepentingan diri kita. Ego kita korbankan. Kesombongan kita salibkan. Gampang tersinggungnya patahkan. Jadi jangan-jangan lagi orang gampang tersinggung. Gampang marah. Dan kalau udah tersinggung, sampai mau kiamat nggak mau mengampuni. Putus. Udah gitu rajin pula di Menara 2. Haleluya. Korban. Haleluya. Tulus, ikhlas, dan rela hati ini bicara korban. Makanya kenapa bait Allah zaman Salomo itu begitu megah. Karena bangsa itu dengan kerelaan masing-masing dan dengan ketulusan hati memberikan persembahan, korban. Kan tubuh kita juga dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Amin. Beda ya. Kata haleluya diucapkan orang yang sudah jadi korban bagi Tuhan. Itu beda kita dengar daripada orang yang mengucapkan kata haleluya yang tidak membawa wangi korban kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita sudah jadi wangi korban, ada harum, bau harum korban, ada yang dibakar, saudara, itu kita ngomong haleluya saja itu bisa terasa beda. Haleluya. Ibadah tanpa ketulusan, keikhlasan, tanpa kerelaan, itu berarti ibadah tanpa korban. Apalagi kalau hanya mengejar kepentingannya sendiri. Melakukan kebaikan langsung menuntut. Ada orang gitu kan, melakukan kebaikan sedikit langsung menuntut. Aku udah buat ini, mana bagianku katanya. Wah ini gawat. Tuhan tolong kita. Ngerti gak nih maksudnya? Haleluya. Ya. Jadi biar tahu kita bagaimana syarat orang yang beribadah. Biar jangan asal-asal ibadah dan asal-asal ya udah begitu aja, enggak. Tapi tahu kita. Ayat 17, kita lompat ke ayat 17, masih 1 Tawarik 29. Ya. Aku tahu ya Allahku, Ya. bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Lihat tuh, berkenan kepada keikhlasan. Jadi kalau berkorban dengan tulus, korbankan waktunya, korbankan istirahatnya, ya, korbankan apa yang ada padanya. Dengan ikhlas lagi. Dengan rela hati lagi. Lalu Daud bersyukur kepada Tuhan dan berkata, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati. Kenapa Daud tahu kalau Tuhan itu adalah penguji hati? Karena Daud punya pengalaman.
Setiap kali Daud datang pada Tuhan, Tuhan selalu berperkara dengan hatinya. Dan Daud adalah orang yang sensitif dalam hal itu. Makanya ada banyak dalam kitab Mazmur, Daud berdoa begini, lihatlah hatiku Tuhan. Lihatlah jalan pikiranku. Apakah ada yang serong? Selidikilah aku. Periksalah hatiku. Karena Daud tahu, tanpa hati yang benar, kita nggak akan pernah bisa diterima Tuhan. Mau kayak apapun kelihatannya kita, hatimu yang Tuhan cari. Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Tadi dalam ayat 17, 1 Tawarik 29. Engkau menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Terus? Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Jadi lihat. Jadi karena dia ikhlas, dia pun mempersembahkan semuanya itu dengan apa? Bukan paksa rela. Ada orang rela karena terpaksa. Tapi ini sukarela. Ngerti ya? Sukarela. Jadi suka. Jadi kerelaan itu disertai kesukaan gitu loh. Sukarela. Jadi bukan paksa rela. Jadi kalau udah sukarela berdoa, dilarang pun kau berdoa, justru itulah masalahnya. Walaupun kau dilarang berdoa kalau udah punya sukarela, di ruang doa kau dilarang, di toilet kau berdoa. Ke toilet kau berdoa, haleluya. Dilarang melayani, tapi karena memang sudah punya sukarela melayani. Pokoknya, walaupun dia nggak melayani, tapi dekat dengan pelayan sudah merasa sudah melayani. Ini nih, sama-sama katakan sukarela, bukan paksa rela. Ada korban, dan itu susah. Kalau nggak ada sukarela, kalau nggak ada kerelaan. Tapi kalau ada pengenalan akan Tuhan, ada ketulusan dan keikhlasan, ada kerelaan hati. Haleluya. Karena apa? Bagi dia melayani Tuhan adalah kesukaan. Berkorban itu jadi kesukaan bagi orang yang beribadah dengan benar. Korban waktu, korban semua, apa saja. Bahkan terakhir, kalau terpaksa harus korban nyawa, nggak ada pilihan. Itu harus diberikan pada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sampai begitu saudara. Kalau terpaksa harus korban nyawa, gak ada pilihan. Tapi kalau ayo ikut doa, yes. Ini yang kutunggu-tunggu katanya. Apalagi kalau udah ada harga yang dibayar, haleluya. Ikut doa keliling lagi, yes. Jangan sampai ada paksa rela, tapi harus suka. Mau suka rela? Saya berdoa biar kita semua jadi orang-orang yang beribadah, yang memiliki roh yang tulus, ikhlas, dan kerelaan hati. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita melayani, itu berarti korban. Kalau kita beribadah, itu berarti kita korban. Lanjut lagi terus ayat 18. Ya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ya. Ishak dan Israel. Terus Bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu. Daud ngerti betul, makanya dia berdoa begitu. Peliharalah kecenderungan hati umatmu. Terus Yang demikian ini, ya. dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong kita semua. Kiranya hati kita terus ditujukan pada Dia. Terus ayat yang ke-19. Dan pada Salomo anakku, Ya, berikanlah hati yang tulus, ya. sehingga ia berpegang pada segala perintahmu. Katakan amin. Jadi kita perlu doakan hati kita supaya terpelihara dan selalu tertuju pada Tuhan. Kita harus doakan tiap hari hati kita supaya kita diberi hati yang tulus. Katakan amin. Terus lagi.
supaya ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Haleluya. Jadi dibutuhkan hati yang tulus. Dibutuhkan hati yang terpelihara untuk tetap fokus tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau punya hati yang ikhlas, punya hati yang tulus, punya hati yang rela? Haleluya. Bagaimana saya dan saudara memiliki hati yang tulus rela itu, saudara? Ibrani 10 ayat 22. Ya, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan itu berkenan kepada keikhlasan. Tadi doa Daud kan? Haleluya. Jadi menghadap Allah, datanglah dengan hati yang tulus ikhlas. Terus? Dan keyakinan iman yang teguh. Dan keyakinan iman yang teguh. Terus lagi. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Luar biasa. Jadi hati yang rela, hati yang tulus ikhlas adalah hasil dari penyucian. Karena sudah dibersihkan oleh firman penyucian, oleh air jernih yang dari surga. Dalam kitab Yeskiel dikatakan, aku akan mencurahkan air yang jernih dari surga kepadamu untuk mentahirkan hatimu. Jadi air jernih itu gambaran firman pengajaran yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Haleluya. Coba baca dulu Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya. Yang akan mentahirkan kamu. Yang akan mentahirkan kamu. Jadi kita ditahirkan dari hati nurani yang jahat, supaya kita memiliki hati yang tulus ikhlas dan kerelaan beribadah. Artinya hidup yang siap jadi korban. Sama-sama katakan korban. Katakan haleluya. Jadi bagaimana supaya kita punya hati yang tulus, ikhlas dan rela ini? Harus disucikan, ditahirkan dengan air jernih. Sehingga kita lepas dari hati nurani yang jahat. Sekali lagi coba ayat 25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya, terus? Yang akan mentahirkan kamu. Terus? Dari segala kenajisanmu. Ya. Dan dari semua berhala-berhalamu. Ya. Aku akan mentahirkan kamu. Ya, jadi segala kenajisan dari berhala. Apa itu kenajisan dan berhala? Termasuk pemberontakan, kedegilan, pendurhakaan, ketidakrelaan, ketidaktulusan, ketidakikhlasan, itu najis loh saudara. Jadi kalau tidak punya ketulusan, tidak punya keikhlasan, sama dengan najis. Haleluya. Coba 1 Petrus 1 ayat 22. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Luar biasa. Kamu telah menyucikan dirimu, terus oleh ketaatan kepada kebenaran. Iya. Jadi ketika kita mentaati kebenaran, itu sama dengan kita menyucikan diri kita. Amin. Terus? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Luar biasa. Kita bisa mempraktekkan kasih persaudaraan Philadelphia yang tulus ikhlas. Terus? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya. Jadi menyucikan diri oleh ketaatan pada kebenaran. Jadi ketika kita belajar taat pada firman, maka saat itu kita sedang menyucikan diri kita di dalam Tuhan. Kita sedang mengizinkan Tuhan membasuh kita dengan air jernihnya yang dari surga. Sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Katakan amin. Sehingga dalam ibadah kita, Philadelphia itu jelas.
Amin. Ya, kasih persaudaranya itu nggak ada kepentingan. Semuanya terjadi karena rasa tulus dan ikhlas. Haleluya. Ya. Oh, kiranya kita ngerti nih, kiranya kita mengerti. Haleluya. Kiranya kita paham, kiranya kita nangkap hati Tuhan ini. Amin. Nah, ini betapa pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan kerelaan hati dalam hidup kita sebagai orang beribadah. Yang terakhir, Kisah Rasul 17 ayat 11. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, terus? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Wah, jadi menerima firman juga butuh hati yang makanya mau beribadah tapi nggak punya hati yang rela, nggak bisa. Karena untuk mendengar firman pun butuh hati yang rela. Untuk dapat menerima, coba sekali lagi, ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Terus? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dengan segala kerelaan hati. Terus? Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Luar demikian. Biasa ya. Jadi mendengar firman pun butuh kerelaan hati. Makanya Daud katakan kepada Salomo, kenal Allahnya ayahmu. Beribadahlah dengan tulus ikhlas dan kerelaan hati. Agar apa? Tulus ikhlas dan kerelaan hati ini membuat kita semua mampu jadi korban. Mampu berkorban dengan suka rela. Dan kerelaan hati ini membuat kita juga mampu mendengar firman. Sehingga kebenaran itu bisa mendarat, landing dengan mantap di hidup kita. Sehingga di dalam kita ada kebenaran. Dan kita tinggal di dalam Dia. Dan kita hidup seperti Kristus. Nangkap sampai di sini ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua.